Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya sedang berada di rumahnya Pak Ustadz. Nah, ini Pak Ustadz. Saya diundang untuk ngecek ini sepedanya yang disiapkan buat ride ke Pangandaran besok, mengambiarkan dengkul di tahun baru 2021. Nah, sepeda yang akan digunakan Pak Ustadz adalah Stratos S3 size size M, dengan kondisi standar, hanya di upgrade wheelsetnya aja. Nah, beberapa part juga ada yang dibuat lebih ringan supaya lebih ganteng juga. Di antaranya ada seat postnya ini EC90 dengan sadelnya tusik. Mari kita lihat sadelnya. Nah, ini adalah sadel tusik. Harga sadelnya ini di marketplace Facebook sekitar 300 ribuan, dengan seat postnya sekitar 350 ribuan. Ini udah enteng seat postnya. Lalu yang menarik adalah wheelsetnya ini. Pak Ustadz pakai wheelsetnya retrospek dengan ketebalan rimnya 4 cm. Nah, wheelset ini lumayan, dia lebih ringan daripada wheelset bawaannya Stratos. Kalau timbangannya berapa ya Pak Ustadz ini? Belum pernah ya. Tapi kalau saya cek di marketplace, di Shopee misalnya, itu ditulis sama marketplace-nya atau sama penjualnya, dia bobotnya sekitar 1,8 sampai 1,9 kilogram. Jadi selisih sekitar 100 atau 200 gram dari wheelset bawaannya si Stratos S3. Nah, ini wajar karena dia emang profilnya lebih tebal dan dia alloy. Jadi memang meskipun dia bahannya lebih bagus dan mungkin lebih tipis, tapi karena profilnya 4 cm di sini, jadi dia bobotnya nggak selisih terlalu jauh. Nah, wheelset ini juga sudah memiliki hub karbon. Nih, tipenya adalah Twitter Retrospect Twitter Carbon High Performance. Oke, dengan kombinasi warna merah dan hitam. Ada beberapa juga kombinasi warna yang lainnya, misalnya ada yang gold, ada yang green, ada yang juga metallic ada juga di sini. Nah, nanti teman-teman bisa memilih wheelsetnya kalau teman-teman suka sama wheelsetnya di online aja, di Shopee ada beberapa. Lalu di hub depannya juga sudah menggunakan karbon. Nah, ini membuat wheelsetnya jadi lebih ringan. Tampilannya secara keseluruhan memang jadi lebih ganteng menurut saya jika dibandingkan dengan wheelset bawaannya yang cuma 2,8 mm. Oke, mari kita lihat seperti apa suara jangkriknya. Ini enggak jangkrik ya, menurut saya dia lebih ke suara tawon ya, karena dia tuh suaranya rapet banget. Ini khasnya retrospek nih, suaranya kayak gini nih. Nah, salah satu ciri khasnya Pak Ustadz juga adalah di setiap sepeda yang beliau pakai itu mesti ada upgradean ini. Nah, ini ini kecil nggak kelihatan, tapi ini bikin enteng. Ini adalah sebuah BB keramik. Bukan BB, pulai keramik. Ini juga bulainya. Tapi yang di sini karena dia lebih kecil ukurannya 11T, jadi dia masih pakai yang aslinya. Kalau yang di sini dia pakai 13T, masih masuk juga di RD yang bawah. Kalau yang di atas dia maksimalnya 11T. Karena kalau lebih dari 11T itu nanti akan nyanggrok di bagian sininya, di bagian gear yang paling besarnya. Kemudian ciri khas yang kedua dari sepedanya Pak Ustadz itu adalah BB-nya pasti diganti pakai ini nih. Ini adalah sebuah bottom bracket keramik, mereknya Pak Ustadz pakainya ini Neko. Nah, ini dia pakai BB-nya Neko yang di sininya sudah keramik. Jadi ada dua BB Neko, satu keramik, satu belum. Nah, yang ini udah keramik. Sudah lumayan loncer. Kita coba. Nah, dia masih mau ikut muter sama
eh, sama putaran rantainya. Dan ini cukup ringan, cukup loncer. Signifikan kalau teman-teman pas riding agak jauh dengan sepeda teman-teman, misalnya Fondo. Nah ini penggunaan BB ini akan baru terasa efeknya cukup signifikan. Tapi kalau cuma deket-deket itu masih belum terlalu terasa perbedaan BB-nya ini dari yang bawaannya si Sora sama si BB Neko keramik ini. Oke, pedalnya Pak Ustadz menggunakan pedal andalannya juga ini, Shimano R550. Ini juga udah cukup loncer, tapi memang masih cukup berat karena dia masih belum karbon. Tapi masih lebih bagus daripada R500 atau R540. Ini masih cukup bagus. Nah ini sepedanya S. Kebetulan hari ini saya juga bawa timbangan. Kita akan coba timbang berapa bobot sepeda ini, yuk. Oke, kita akan coba timbang. Oke, ini timbangan yang akan saya gunakan. Timbangan yang biasanya juga saya gunakan buat nimbang sepeda-sepeda yang pernah saya review. Oke, mari kita timbang. Oke, bobotnya terpantau 9,6 kg. Jadi ini sedikit lebih ringan daripada Stratos S3 nya si Brian. Yang ukuran L itu meskipun dia sudah upgrade ke forknya Ricci, sudah pakai sadelnya EC90 juga, tapi bobotnya masih sekitar 10 kg. Nah ini bobotnya 9,6 kg. Analisis saya sih ini sedikit pengurangan di EC90 nya, di seat postnya dan di saddle. Terus juga sedikit pengurangan di pergantian wheelsetnya, bobotnya juga sedikit berkurang. Dan juga penggunaan bannya Squalby Lugano yang Kevlar, yang mana dia sudah lebih ringan daripada ban bawaannya yang Kenda misalnya, atau V-Tire Roadrunner yang juga emang terkenal agak berat bannya. Oke, dengan bobot 9,6 kg didukung dengan poros-poros yang sudah semuanya itu menggunakan apa namanya, bearing ya, bukan lagi dengan pelor atau gotri. Saya yakin sepeda ini sudah cukup bisa diandalkan untuk grand fondoan atau bahkan double grand fondo, tergantung dari dengkul kita masing-masing. Oh ya, yang juga bikin ringan adalah di bagian ini. Di bagian ini ada QR dari Stratos S3 ini yang menggunakan bahan titanium. Jadi dia bentuknya itu kecil fisiknya, jadi timbangannya juga lebih ringan. Mungkin sekitar 100-an, enggak sampai ya. Mungkin sekitar 40 sampai 50 gram lebih ringan daripada QR bawaannya si Stratos S3. Jadi kalau teman-teman mau mendietkan sepedanya, ada beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk diubah. Di antaranya adalah wheelset yang paling utama, karena juga nanti mempengaruhi kenyamanan dan juga keloncaran dari sepedanya. Kemudian bottom bracket supaya lebih loncat lagi. Kemudian pulainya supaya lebih loncat lagi. Dan juga mungkin untuk nambah kenyamanannya adalah di seat post dan saddle. Meskipun ini saddlenya saya yakin juga kalau buat riding di atas 100 km nih masih kerasa cukup melinder ya di pantat. Tapi ini udah cukup lumayan.
Nah, mungkin itu dulu review saya untuk sepeda Stratos S3 size M-nya Pak Ustadz ini. Sampai ketemu di review atau di video saya yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Mudah-mudahan ini cukup memberikan informasi buat teman-teman yang sedang berencana untuk mengupgrade atau membangun road bike-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.